Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Deliar Nour yang berjudul Gerakan Modern Islam pada tahun 1900 sampai 1942. Memasuki kata pengantar pertama. Buku ini membicarakan gerakan Islam umumnya di negeri kita antara tahun 1900 sampai 1942. Dengan sendirinya masa-masa sebelum tahun 1900 mengandung unsur-unsur yang dijumpai pada waktu sesudahnya. Perkembangan masyarakat, pemikiran dan gerakan, kecuali yang bersifat formal, tidaklah muncul atau berhenti pada satu patokan tahun, melainkan biasanya mengandung proses awal atau akhir yang menyebar dalam jarak waktu yang relatif panjang. Gerakan modern Islam di Indonesia seperti yang dibicarakan oleh buku ini tidaklah mulai pada tahun 1911 dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam, atau tahun 1912 dengan berdirinya Muhammadiyah, atau tahun 1906 dengan terbitnya majalah Al-Imam di Singapura, atau tahun 1911 dengan terbitnya majalah Al-Munir di Padang, atau tahun 1909 dengan dibangunnya sekolah adabiyah di kota tersebut, atau tahun 1905 dengan berdirinya sekolah Jamiat Khair di Jakarta. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun resmi berdirinya organisasi, sekolah atau terbitnya majalah yang bersangkutan. Namun pemikiran gerakan permulaan, entah berupa ajakan, entah anjuran, baik dari perorangan atau kelompok masyarakat, umumnya lebih dahulu dari tahun-tahun resmi tadi. Adalah sejalan dengan ini pula perkembangan yang terjadi pada akhir periode yang kita bicarakan. Tahun 1942 adalah tahun pergantian penguasa di Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Tetapi pemikiran, gerakan, perkembangan umumnya yang bersangkutan dengan gerakan modern Islam di negeri kita tidak berhenti dengan pergantian ini. Malah lebih lagi daripada di masa permulaan ia tumbuh, gerakan modern Islam itu masih terus berlanjut, bukan saja pada masa Jepang, melainkan juga sesudah kita merdeka, malah hingga kini. Agaknya pula gerakan tersebut lebih kentara di masa merdeka, oleh karena pertama, kebebasan yang sama-sama dicapai dengan golongan lain sebangsa, dan kedua, karena tantangan-tantangan yang dihadapi gerakan tersebut lebih pula bersifat bebas dan terbuka. Dalam rangka ini maka mudah terlihat analogi yang dihadapi pada masa merdeka dengan yang dihadapi di zaman jajahan Belanda dahulu. Dan dalam rangka ini pula berkembang pemikiran, cara pendekatan serta pemecahan permasalahan yang bersamaan atau berlainan antara dua masa itu, yaitu antara masa merdeka dengan masa jajahan Belanda. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran, gerakan, cara pendekatan permasalahan, malah cara dan sikap berorganisasi seperti yang diungkapkan dalam buku ini tentang masa 1919 sampai 1942 masih sangat relevan dengan nama sesudah merdeka. Apalagi baik organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PERTI, PSII, Persatuan Islam, untuk berbicara tentang organisasi Islam, dan PNI, Perindra, PKI, bila hendak melihat organisasi bukan Islam, masih diteruskan dalam masa kita merdeka.
Malah banyak tokoh-tokoh organisasi tersebut yang masih hidup dan bergerak aktif pada zaman kita merdeka. Masing-masing dengan membawa pengalaman, kebiasaan, dan kecenderungan mereka terhadap masalah serta terhadap sesama mereka. Dan tentu saja segalanya ini ada yang bersifat positif, ada pula yang negatif. Yang membedakan masa 1900 sampai 1942 dengan masa merdeka tentu banyak pula. Kemerdekaan bukan sekedar pergantian penguasa dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Yang satu berkulit putih, yang lain berkulit sawo matang, atau yang satu asing, yang lain asli. Sudah jelas bahwa kita kini mempunyai pemerintah sendiri, berparlemen sendiri yang pernah dipilih penuh dan kemudian dipilih sebagian. Kita mempunyai gubernur sendiri, wali kota sendiri, dan banyak lagi pejabat lain. Kita mempunyai tentara sendiri dengan pimpinan sepenuhnya oleh bangsa sendiri dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi. Bidang pendidikan cepat berkembang dengan dikelola oleh bangsa sendiri, dan bidang perekonomian diharapkan cepat menuju kepada ekonomi nasional. Sungguh pun kepuasan masih belum tiba. Maka sebenarnya dalam menyadari perbedaan-perbedaan dengan masa jajahan itu bukan saja akan sangat menarik, tetapi juga akan sangat bermanfaat untuk memperhatikan bagaimana pandangan kalangan Islam sesamanya dan bila berhadapan dengan kalangan lain, serta sebaliknya. Masalah ini sebenarnya tidak dapat dirumuskan sesederhana ini. Akan segera saja timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kalangan Islam? Apakah kalangan Islam harus identik dengan organisasi Islam? Ataukah ia meliputi kalangan yang berada di luar organisasi Islam ini, tetapi termasuk yang menghayati dan memperhatikan bukan sebagai pengamat luaran tetapi sebagai peserta masalah-masalah Islam? Apakah garis yang harus dipegang dalam penghayatan dan perhatian ini? Dan dalam rangka ini, pengakuan siapakah yang harus diperhatikan? Dapatkah umpamanya Jamiatul Muslimin yang didirikan PNI di masa demokrasi terpimpin dan GUPI yang didirikan oleh Golkar di masa kini termasuk dalam kategori demikian? Ataukah dipakai saja pandangan penulis-penulis asing seperti Clifford Geertz, James L. Peacock, Wertheim, Harry J. Benda yang banyak mengaji masalah Harry J. Benda yang banyak mengaji masalah-masalah Indonesia, termasuk masalah Islam di Indonesia, serta pengikut-pengikutnya baik yang asing maupun kalangan bangsa sendiri tentang perbedaan, malah pemisahan antara santri dan abangan, dan bahwa kalangan Islam itu hanya terbatas pada santri saja. Tetapi pendapat ini sudah jelas tidak diterima oleh ajaran dan kalangan Islam sendiri, yang membatasi Islam atau bukan Islamnya seseorang secara minimal pada pengakuan dan atau penolakan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai utusannya. Pertanyaan yang sejalan dengan ini ialah apakah penamaan kalangan Islam bisa ditujukan juga kepada orang-orang yang ingin membatasi Islam pada agama dalam pengertian sempit, yaitu soal hubungan manusia dengan Khalik, sedangkan soal hubungan manusia sesamanya adalah soal dunia yang dapat dihadapi dengan pemikiran dan sikap sekuler. Tetapi ini akan berlawanan dengan ajaran Al-Quran sendiri yang menyuruh memasuki Islam sebulat-bulatnya, dan bahwa baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia mesti dijaga. Dan kehidupan Nabi sendiri yang bagi orang Islam di masa dimanapun ia berada dijadikan contoh meliputi kedua bidang ini tanpa terpisahkan. Pembatasan tentang ini menuntut penelaahan yang mendalam, dan tentulah kita di sini tidak dapat menjelajahinya. Kita singgung soal ini karena memang ia merupakan masalah baik di masa jajahan dahulu maupun sesudah merdeka.
Adapun yang hendak dikemukakan dalam bagian ini ialah betapa perkembangan masa merdeka banyak relevansinya dengan perkembangan periode yang dibicarakan buku ini. Akan kita coba mengurutkan perbandingan ini seperti di bawah ini. Demikianlah kata pengantar pertama dari buku yang ditulis oleh Diliar Nur ini. Bagaimana di dalam buku ini kita akan memahami bahwasanya buku ini membicarakan tentang gerakan-gerakan Islam di masa itu. Ya, cukup rumit lah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kata pengantar ini dan kita mendengarkan video-video berikutnya dari buku ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.